Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudarimu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh karena namaku. Kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, ada ungkapan teman yang sejati adalah teman yang tetap hadir, tetap ada ketika kita menderita. Karena ketika orang lain menderita, biasanya dia lari dan tidak peduli. Barangkali kita menjumpai orang-orang yang bersikap kalau berteman hanya ketika dia baik, ketika kita sedang baik. Atau dalam relasi hidup berkeluarga, ketika pasangannya bangkrut dalam usaha atau sakit tak dapat disembuhkan, pasangannya malah pergi. Maka ada ungkapan, kalau ada uang abang sayang, tidak ada uang abangku tendang. Ukurannya hanya harta, kekayaan, atau kesehatan, atau keberhasilan. Justru pada saat-saat sulit, saat-saat mengalami penderitaan, dalam relasi kita dengan sesama, dengan keluarga, juga yang paling inti sebagai orang beriman, dalam relasi kita dengan Tuhan, diuji ketika kita mengalami saat-saat sulit ataupun saat-saat penderitaan. Dan kalau kita tetap bertahan dalam iman, kalau kita tetap setia, kebaikan kita, kesetiaan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Kata-kata Tuhan dalam Injil meneguhkan kita, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Artinya, kita tetap dibela oleh Tuhan. Kebaikan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Sekecil apapun kebaikan kita, sekecil apapun yang kita buat, semuanya akan diperhitungkan. Mari kita tetap bertahan sebagai orang beriman, meskipun aneka tantangan dan kesulitan kita hadapi, agar kita memperoleh hidup kita yang sejati.
Dan teladan kita hari ini adalah Santo Andreas Dunlap dan kawan-kawannya, martir di Vietnam. Meskipun dia tampaknya hidup mati sia-sia, tetapi justru kemartirannya itu membuat gereja bertumbuh subur, berbuah melimpah sampai hari ini. Dia memperoleh hidupnya, dia menerima mahkota kehidupan. Kita